Ya, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saya senang lihat oma-oma juga wajahnya segar, ceria, semua dalam keadaan sehat, bisa bertegur sapa di awal ya. Itu menjadi awal pagi yang indah dan kita juga bersyukur untuk waktu yang ada yang Tuhan berikan untuk kita bersekutu bersama di persekutuan doa pagi Sabtu ini ya. Mari kita menyiapkan hati kita dengan tema hari ini adalah waspada terhadap ajaran palsu yang diambil dari 2 Petrus 2 ya. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita. Kita angkat pujian, kita mau katakan bahwa aku ada di sini hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dan kami mau menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love. Oh Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love. Oh Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kitab Zakaria 4 ayat 6 menuliskan, bukan dengan keperkasaan kita dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya. Mari kita naikkan syukur dan berkata, terima kasih, Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu jika kami ada pada saat ini, itu semua hanya oleh karena kasih anugerah dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati setiap lembah, gunung,
suka dan duka bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan juga yang sudah melayakkan kami setiap waktu untuk kami boleh datang di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa terhadap hidup kami. Bahkan untuk pengorbanan Tuhan yang mulia di kayu salib yang mati bagi kami untuk menebus kami. Biarlah hidup kami boleh senantiasa terus memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Doa nyerahkan untuk persekutuan doa pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang berotoritas, Tuhan, Engkau yang memberkati. Biarlah setiap puji-pujian, doa-doa kami boleh terdengar di hadapan Tuhan dan boleh mengharumkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Layakkan kami, ampuni kami dalam segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersaksi ya. Kalau ada Oma, Bapak Ibu yang akan menyampaikan kesaksian, nanti boleh disampaikan. Sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan. Kita mau katakan, apa yang dapat memisahkanku? Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Aniayakah? Penderitaankah? Sakit penyakit? Pencobaan? Sesungguhnya tidak ada satu pun, tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus sahabat kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Laparankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah? Penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? sakit penyakit, pencobaan, Penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku.
satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Amin ya Bapak Ibu, Oma, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu, Oma yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya persilakan. Ada Ibu Heni ya? Ya, Raise ada Ibu hand. Heni itu. Ya, silakan Ibu. Pagi semua. Pagi, Bu Heni. Saya mau cerita sedikit kebaikan Tuhan. Tepatnya bagaimana Tuhan masih mau menegur kita, menegur saya. Minggu lalu, saya tuh seperti biasa, saya ke bank. Karena mesti payroll untuk direksi. Lalu setelah selesai, supervisornya nyamperin saya, terus kita ngobrol sebentar gitu. Lalu entah bagaimana topiknya, dia tiba-tiba cerita kalau dia punya anak sulungnya itu autis. Dia nggak pernah tahu kalau saya punya anak autis juga. Lalu dia cerita dengan semangatnya perjuangan dia sampai sekarang. Saya tuh cuma duduk, bengong, dengerin dia cerita, karena itu seakan-akan kayak membuka buku harian saya zaman dulu. Gitu. Semua yang dia ceritakan, saya alami. Semua yang dia perjuangkan, saya tahu. Semua rasa yang dia sebutkan, saya tahu persis. Sebenarnya beberapa hari belakangan ini saya sering sedih karena saya membandingkan anak saya yang kedua yang autis itu dengan perjuangan dia di sekolah dengan anak-anak normal. Saya lupa untuk melihat pencapaian yang udah dia lakukan sepanjang tahun ini, sepanjang tahun-tahun yang lalu, sehingga dia seorang anak yang dicap autis bisa sekolah di sekolah normal sampai SMP 2 saat ini. Jadi kalau hari ini dia struggling, hari ini dia susah payah, yang saya lihat hanya ketidakmampuan dia. Tapi saya lupa melihat semua pencapaian yang sudah dia lakukan, semua bantuan yang sudah Tuhan berikan bertahun-tahun selama ini, dan pertemuan saya dengan orang bank itu seakan-akan menceritakan ulang semua hal yang sudah saya lalui. Orang itu cerita dengan semangatnya, lalu dia bilang di akhir kata dia, ya perjalanan saya masih panjang. Saya pun nggak tahu bagaimana kelanjutannya. Lalu kemudian kami berpisah. Saya hanya ingin mengatakan bahwa terima kasih kepada Tuhan. Dia masih mau menegur saya melalui orang lain. Dia masih mau membuka mata saya dan hati saya untuk jangan picik melihat apa yang saya mau. Tetapi saya lupa untuk semua hal berkat yang sudah Tuhan berikan. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Heni untuk kesaksiannya. Seringkali ya kita mengalami hal yang sama. Tuhan menegur dengan cara Tuhan bisa mengirimkan orang, bahkan yang tidak kita kenal sekalipun ya, dengan melalui cerita, obrolan, dan itu sungguh bisa menguatkan kita ya, tentunya juga Bu Heni dalam hal ini. Tuhan memberkati kita semua juga yang sudah mendengarkan kesaksian Ibu Heni. Ada lagi Bapak Ibu, Oma?
Silakan. Pak Jasmine? Ya, mungkin saya sedikit kesaksian Ayo, juga. Pak. Silakan. Ya, saya mengucap syukur aja dalam artian kan beberapa minggu yang lalu kan berturut-turut nih kakak saya yang keempat, kemudian setelah itu beberapa minggu berikutnya kan mama saya sama kakak saya yang ketiga ya, yang kena COVID juga nih. Nah ini sekarang semuanya sudah negatif. Nah saya cuma mau bersyukur aja bahwa dari doa-doa Bapak Ibu sekalian ini bisa memulihkan mereka juga. Dan ya ini dalam masa-masa COVID ini makin hari memang kondisinya menjadi semakin apa istilahnya. Kalau sebelumnya kita cuma dengar mungkin orang yang pertama kita orang-orang yang kita nggak kenal, kedua mungkin orang-orang yang kita kenal. Nah berikutnya makin dekat istilahnya orang-orang yang kena COVID itu makin lama itu makin mendekatin kita gitu. Nah, sekarang saudara sendiri, mama sendiri dan yang lain-lain. Ya saya cuma mau info bahwa ya ini semua dalam artian ya kita terus harus bergantung kepada Tuhan. Istilahnya COVID ini kita enggak, istilahnya bisa jadi kita enggak akan bisa hindarkan. Bisa jadi satu waktu kita pun akan kena juga. Jadi ya kita harus tetap berserah kepada Tuhan, jaga kondisi protokol kesehatan, imunitas tubuh kita ditingkatkan, ya kita tetap jaga dan terus berserah kepada Tuhan. Dan mungkin satu lagi juga, ya ini baru kakak saya, mama saya sembuh. Nah baru kemarin juga baru dapat info, Agyu saya ternyata enggak survive, dia lewat di Surabaya. Jadi dia dipanggil Tuhan. Jadi ya ada ya sukacita yang disembuhkan, tapi ada juga yang lewat enggak survive di kondisi COVID ini. Ya itu aja kesaksian dari saya. Terima kasih Bu Irin. Ya, terima kasih juga Pak Jasmine untuk kesaksian dan juga ucapan syukur ya. Tuhan Maha Baik, apapun yang dilakukannya tidak pernah salah, Dia Maha Benar. Sekalipun kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kadang ya, tapi tetap Allah itu baik sampai dengan selama-lamanya. Ada lagi Bapak Ibu, saya masih kasih ruang kesempatan jika masih ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan mempersiapkan hati kita untuk sama-sama diberkati oleh firman Tuhan dari 2 Petrus 2. Waspada terhadap ajaran palsu yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Henry. Mari kita angkat pujian. Firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi jalanku, firman-Mu pelita
Silakan Pak Henry. Oke, terima kasih Miss Iren, Bu Iren. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Luar biasa kesaksian-kesaksiannya itu tadi dari Bu Heni, dari Pak Yasmin. Ya, pandemik memang sampai saat ini itu masih belum berakhir Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita tahu, tapi seperti yang tadi Pak Yasmin juga sampaikan, sama gitu loh ya. Saya juga teman-teman kantor gitu loh, anggota keluarganya banyak yang sudah dipanggil pulang gitu ya kan, yang terpapar sudah pasti banyak. Terus kemudian yang dipanggil juga cukup banyak gitu loh ya kan, dipanggil pulang banyak. Nggak juga teman kantor, juga teman sepelayanan ya, itu juga banyak yang juga dipanggil pulang. Terus kemudian juga kerabat juga sudah banyak yang dipanggil gitu loh. Memang situasi yang seperti sekarang ini cukup berat gitu untuk kita dapat lewati Bapak Ibu sekalian ya. Jadi cuma satu hal tadi seperti yang lagu tadi yang kita nyanyikan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Ya, mau sakit penyakit, mau apapun juga keadaan krisis ekonomi, sampai bahkan maut pun tidak akan pernah bisa memisahkan kita daripada Tuhan. Sekalipun kalau Tuhan izinkan kita dipanggil oleh Tuhan, ya sebetulnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan Bapak Ibu sekalian, karena memang kita sudah tahu ya kan, saat kita dipanggil ya kita akan kemana itu sudah kita tahu Bapak Ibu sekalian ya. Seperti Paulus bilang, jikalau memang aku harus hidup, aku akan hidup buat Kristus gitu loh. Tetapi jikalau sekiranya aku harus mati, itu adalah satu keuntungan karena kita akan berjumpa muka dengan Tuhan gitu ya kan, kita bicara. Jadi janganlah biar situasi seperti ini justru menambah kekhawatiran kita, sehingga akhirnya membuat imunitas tubuh kita juga jadi menurun, dan itu menjadi kurang baik buat kita semua gitu loh ya. Jadi dalam situasi apapun kita percaya kita mempunyai Allah ya kan, Allah yang memang Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang akan selalu senantiasa bersama-sama dengan kita, Allah yang menyertai kita, dan Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita gitu. Ya, apapun yang kita alami, ingat Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita, dan Allah itu baik. Ya kan, Allah itu baik dan Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Bapak Ibu sekalian. Jadi biarlah di dalam situasi yang seperti ini kita tetap bisa fokus menjalankan hidup kita ini, apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang Tuhan mau gitu loh di dalam kita menjalani hidup ini Bapak Ibu sekalian ya, yaitu kita tetap diminta untuk tetap menjadi saksi Kristus apapun situasinya kita ya. Sakit penyakit tidak bisa menghalangi kita untuk kita tetap bisa bersaksi kita Bapak Ibu sekalian ya. Justru seperti yang situasi seperti ini, ada pelayanan-pelayanan tetap bisa kita lakukan seperti yang mungkin sudah dilakukan oleh Gereja Kristus Gading Serpong, yaitu kita tetap bisa mendoakan saudara-saudara kita ya kan, kita bisa mendoakan bangsa dan negara kita, itu yang bisa kita lakukan ya kan. Pelayanan melalui doa itu adalah pelayanan yang nggak ada barriernya, tidak ada batasnya ya kan, tidak dibatasi oleh waktu dengan halangan-halangan, jarak dan segala macam, kita bisa mendoakan gitu loh. Ya, Tuhan itu tetap bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemik ini, bukan berarti kita terus tidak bisa melayani, tidak bisa bersaksi, tidak bisa memberikan kekuatan kepada sesama kita. Semua itu bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang penting ada keinginan dari kita, bagaimana Tuhan dalam situasi seperti sekarang dengan kondisi saya seperti apapun juga, saya kepingin tetap bisa menjadi saksi Kristus, saya tetap bisa memuliakan Tuhan, saya tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang gitu loh. Di saat kita mempunyai keinginan itu, saya percaya Tuhan akan membukakan, memberikan hikmat apa aja yang harus kita lakukan di dalam pelayanan kita. Ya. Besok itu temanya adalah waspada terhadap ajaran-ajaran palsu atau nabi-nabi palsu. Menurut saya ini akan menjadi sangat penting tema ini di dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Ya, bukan tidak mungkin ajaran-ajaran palsu atau nabi-nabi palsu itu akan mencari kesempatan peluang di tengah-tengah situasi pandemik ini, di mana mungkin orang sudah mulai meragukan Kristus, orang mulai meragukan, kok kenapa ini nggak selesai-selesai, kok doa saya nggak dijawab-jawab, saya kok kenapa harus terpapar juga, kenapa banyak keluarga kita yang memang sakit. Itu membuat situasi kita menjadi bimbang dan gamang gitu loh. Mungkin ada yang meragukan Tuhan seperti apa gitu loh ya kan. Nah,
Bukan tidak mungkin hal-hal ini digunakan dari kesempatan oleh yang kita katakan nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu untuk masuk, itu memberikan ajaran-ajaran atau janji-janji yang mungkin bisa seolah-olah secara duniawi lebih bisa menguatkan kita. Tapi kita seperti lagi dikatakan waspada, harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kita akan sama-sama belajar, ya, akan sama-sama belajar mengenai waspada terhadap ajaran-ajaran palsu atau waspada terhadap nabi-nabi palsu. Atau guru-guru palsu kalau di dalam ini ya. Mari kita berdoa dulu Bapak Ibu sekalian sebelum kita membaca firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan saja atau Roh Kudus yang akan memberikan hikmat kepada kita sehingga apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, sungguh-sungguh Tuhan berbicara melalui kita gitu ya kan. Tuhan ada yang sesuatu pesan yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini kepada kita Bapak Ibu sekalian gitu loh. Jangan biarkan waktu ini, jangan biarkan firman ini berlalu tanpa ada sesuatu yang kita dapatkan gitu loh ya. Tuhan ingin berbicara, Tuhan akan memberikan rema kepada kita. Bukan hanya sekedar informasi, firman Tuhan ini biarlah itu boleh menjadi pewahyuan buat kita. Apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita lakukan gitu. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang begitu setia dan mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya Bapa. Seringkali kami yang tidak setia, kami yang sering meragukan Tuhan ya Bapa, kami yang seringkali melupakan dan meninggalkan Tuhan dan menjauh daripada Tuhan. Ampuni segala dosa, kelemahan, dan keterbatasan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami kembali akan datang kepada Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan, kami rindu merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu merasakan lawatan Tuhan ya Bapa. Kami rindu ingin mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini melalui firman. Kami yang begitu terbatas, kami perlu hikmat daripada Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca tidak hanya sekedar informasi saja, tetapi kami rindu firman ini boleh menjadi rema, berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Bapa, sehingga firman yang hidup ini boleh menghidupi kami. Firman yang hidup ini boleh membuat kami semakin bertumbuh mengenal Kristus dan semakin hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan tutup bungkus seluruh jemaat yang mengikuti persekutuan doa pagi ini. Tuhan, dikuduskan, disucikan sehingga mereka boleh layak menerima berkat yang Tuhan sudah siapkan pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami yang terbatas siap untuk menerima dan mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Oke Bapak Ibu sekalian, saya rindu kita semua menyiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa memahami, di mana besok kan tadi sudah saya katakan temanya itu adalah waspada terhadap ajaran-ajaran palsu atau waspada terhadap nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu. Ya, ini ayatnya dari 1 Petrus 2. Ya ini cukup panjang dari 1 sampai ke 22 ya. Tapi nanti saya nggak akan bacakan semua Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dibaca di rumah ya setelah ini. Lalu dibaca lagi secara keseluruhan, nanti saya akan beberapa bagian aja yang saya coba bacakan ya sehubungan ini. Dan kemudian juga nanti kita akan baca beberapa bagian lainnya ya, dari kitab Matius, dari kitab 1 Yohanes, kita akan baca yang sehubungan, yang paralel dengan sehubungan ajaran-ajaran palsu dan nabi-nabi palsu ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mungkin kalau bisa mungkin disiapkan catatan atau mungkin bolpen, boleh Bapak Ibu. Jadi di saat kita mendengarkan atau belajar, di sini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Di sini betul-betul kita tidak hanya mendengar saja, kita tidak hanya sebagai pendengar-pendengar saja, karena memang wadahnya itu persekutuan doa pagi ini atau persekutuan-persekutuan ini adalah bagaimana kita bisa belajar firman Tuhan, kita bisa menggali firman Tuhan bersama-sama, tidak hanya seperti mungkin kalau hari Minggu kita hanya satu arah aja, kita hanya mendengar, tetapi di sini kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar, kita bisa menggali, kita bisa bertanya, kita bisa berdiskusi. Ya, untuk kita bisa betul-betul memahami apa yang kita baca ini firman Tuhan, tidak hanya sekedar mendengar itu. Karena ini penting sekali, ini ada korelasinya sekali dengan tema kita pada hari ini, yaitu waspada terhadap ajaran-ajaran palsu. Gitu loh. Ya, gimana kita bisa tahu yang palsu dan yang asli, kalau yang aslinya sendiri kita nggak paham. Gitu ya kan, untuk membedakan yang asli dengan yang palsu, ajarannya itu hanya satu. Di saat kita memahami, kita mengetahui ajaran yang asli, dari situlah kita patokannya. Di luar yang ajaran asli itu palsu. Sama seperti kan yang kita lihat nih marak ya saat ini ya. Obat-obatan banyak yang palsu. Saya banyak dikirim ya di grup-grup itu, wah ini ada obat-obatan palsu ya kan, dilihat ya. Kemasannya sama.
ininya sama, tapi begitu dibuka dalamnya obatnya kok beda gitu loh misalnya ya kan. Tapi ada juga yang tahu misalnya gitu ya, yang memang yang memproduksi obat tersebut atau yang mana mempergunakan obat tersebut, makanya dia bisa memberikan nih yang perbedaannya adanya di sini, dusnya misalnya. Wah, ini ada penjelasannya, isinya juga nggak seperti ini. Mereka bisa membedakan karena mereka tidak tahu yang aslinya seperti apa gitu loh. Ya, tapi kalau kita tidak tahu kebenaran yang sejati di dalam firman Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa membedakan ajaran yang palsu dan ajaran yang asli? Ajaran yang sesat bukan ajaran yang benar gitu Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu akan sangat amat penting jikalau kita harus mengetahui dulu basicnya adalah ajaran yang benar itu seperti apa. Ajaran yang sejati yang Tuhan ajarkan itu seperti apa, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan sama ajaran yang palsu dan menyesatkan ya. Jangan terkesima dengan nama besar seorang hamba Tuhan, jangan terkesima dengan jumlah jemaat di satu gereja, jangan terkesima dengan satu gereja yang begitu megahnya gitu loh, seperti seolah-olah mereka diberkati, jadi seolah-olah itu benar. Belum tentu Bapak Ibu sekalian ya, itu belum tentu. Jadi kita tidak bisa melihat secara kasat mata saja bahwa itu yang benar, yang ini yang palsu, ini yang sesat. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak parameternya itu bukannya itu gitu loh ya. Kita kadang-kadang terkesima, wah nama besarnya luar biasa, mujizat yang dilakukannya luar biasa, misalnya jemaatnya luar biasa gitu loh, khotbahnya bagus sekali. Apakah memang itu jadi jaminan bahwa itu ajarannya benar? Belum tentu juga gitu loh. Ya, saya tidak bilang itu sesat, tapi belum tentu benar. Oleh sebab itu kita harus waspada, kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Apa arti waspada itu? Saya coba menggarisbawahi ya Bapak Ibu. Waspada itu dalam kamus bahasa Indonesia hati-hati. Gitu loh. Berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Nah, mungkin begini Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan baca di kitab Matius ya, di Matius 7 itu dikatakan, itu mereka itu adalah nabi-nabi palsu itu adalah akan menyamar seperti domba. Ya kan? Mereka itu akan menyamar seperti domba, padahal itu mereka adalah serigala yang buas Bapak Ibu sekalian. Ya, itu mereka menyamar seperti domba, tapi itu sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Kenapa kita harus waspada? Karena dia menyamar seperti domba, mereka itu nyamar seperti sama. Mereka itu tidak membeda, orang itu tidak menggunakan jubah yang berbeda, tidak menggunakan atribut yang berbeda dengan kita. Mereka itu sama seperti orang kebanyakan, mungkin sama seperti hamba Tuhan. Mereka memberikan atribut yang sama seperti kita. Dan mereka tidak ada komunitas itu di luar kita, tidak. Mereka ada di tengah-tengah kita mungkin gitu loh. Ya, itu makanya mereka dikatakan menyamar seperti domba. Bodoh sekali kalau semua ajaran sesat itu mereka memakai atribut yang berbeda dengan simbol-simbol yang berbeda. Otomatis orang Kristen walaupun yang belum terlalu dalam, yang mungkin yang baru-baru pun mereka bisa melihat, mereka tidak akan pernah percaya apa yang disampaikan mereka karena dari atributnya aja mungkin berbeda gitu loh, ibaratnya gitu. Ya, tetapi mereka di saat mereka menyamar seperti domba, mungkin mereka pakai salib, jubahnya sama seperti hamba Tuhan, ya kan, mungkin juga tutur katanya kemana-mana bawa Alkitab. Nah, hal-hal seperti itu yang menyulitkan kita untuk membedakan apakah ini nabi-nabi palsu, apakah ini guru-guru palsu, ajarannya sesat atau benar, itu yang menyulitkan buat kita. Bahkan kesalehan-kesalehan mereka pun mereka tunjukkan bahwa mereka itu memiliki kasih gitu loh. Nah, hal-hal seperti inilah yang sulit membedakan antara nabi-nabi palsu, ajaran palsu, dan guru-guru palsu, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu dikatakan waspada, hati-hati gitu loh. Ya, jangan terlalu mudah gitu loh ya kan untuk bisa menerima dan misalnya untuk bisa langsung memahami. Ini bukan berarti kita harus curiga gitu ya kan. Nah, bukan seperti itu gitu loh ya kan, kita nggak harus bersikap skeptis gitu loh, nggak juga seperti demikian Bapak Ibu sekalian. Tapi kita diminta waspada ya kan. Kalau ternyata dia bukan domba, tetapi dia adalah serigala yang buas gitu loh. Bukan hanya serigala, dikatakan serigala yang buas. Kenapa dikatakan serigala yang buas sama Tuhan? Dengan Tuhan kembali lagi, Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Tuhan itu mengasihi orang berdosa, tetapi Tuhan mengecam orang penyesat-penyesat ini. Orang berdosa Tuhan datang ke dalam dunia. Berapapun kali dia berdosa, Tuhan memberikan kesempatan untuk memberikan anugerahnya untuk pengampunan. Tetapi untuk penyesat-penyesat ini Tuhan katakan lebih baik penyesat ini dikalungkan leher kehilangan itu ditenggelamkan di dalam laut gitu loh. Terutama yang menyesatkan anak kecil itu loh, misalnya seperti demikian. Makanya Tuhan tidak bertoleransi dengan penyesat-penyesat ini. Karena penyesat-penyesat ini adalah yang akan menyesatkan orang yang kepingin datang kepada Tuhan, orang yang sudah ikut Tuhan, itu dibelokkan untuk meninggalkan Tuhan, menjauhkan daripada bahkan menghujat Tuhan, Bapak Ibu sekalian.
Ini yang Tuhan kecam. Gitu. Makanya Tuhan bilang waspada. Waspada. Ya gitu loh kita bicara. Kita bicara dengan temanya dulu waspada. Kenapa kita harus waspada? Karena sulit. Kita nggak tahu yang mana nabi palsu, yang mana gitu loh. Semuanya tersamar. Ya, nanti kita akan belajar. Lalu bagaimana kita mengetahuinya? Yang kedua, kalau kita bicara masalah nabi, nabi itu adalah orang yang dipilih, orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan atau suara kenabian, suara Tuhan, itu loh. Itu nabi adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, gitu loh, untuk menyuarakan dan memberitakan apa yang Tuhan ingin sampaikan, itu kenabian. Jadi semuanya itu dari Tuhan, gitu loh. Jadi apabila orang yang mengaku-ngaku nabi, orang yang mengaku-ngaku utusan daripada Tuhan, tetapi apa yang diberitakannya, apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu boleh dibilang itu adalah sebagai nabi yang palsu. Gitu loh. Itu bukan nabi yang asli. Karena kalau nabi kita bicara betul-betul nabi itu adalah orang utusan Tuhan, adalah penyambung lidah Tuhan, berarti apa yang disampaikannya harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, sudah kita bilang bahwa hati-hati, waspada. Jangan-jangan dia palsu. Jangan-jangan dia nabi yang palsu. Itu sehubungan dengan nabi. Lalu kita bicara dengan kata palsu. Apa itu palsu? Palsu adalah segala sesuatu yang dilakukan atau dibuat, dikondisikan, itu menyerupai dengan aslinya Bapak Ibu sekalian. Supaya kita itu tertipu atau mungkin kita terhasut, kita dikelabui, sepertinya asli tetapi palsu. Nah, tadi kita sudah bilang waspada, nabi-nabi palsu kita bicara gitu ya kan, karena dia menyamar seperti domba, dia juga memalsukan sedemikian. Kalau kita tahu ada barang-barang tuh palsu, ada yang KW1, KW2, bahkan kalau yang KW1 itu hampir menyerupai aslinya. Sampai kita nggak tahu itu asli atau palsu gitu. Harganya pun cukup mahal misalnya kadang-kadang seperti itu. Jadi seolah-olah kita bilang itu asli. Ya kan? Makanya karena palsunya itu betul-betul menyerupai aslinya, kadang-kadang kita sulit membedakan antara yang palsu dan yang asli. Ya, oleh sebab itu dikembali lagi ke kata yang di awal, waspada, waspada. Bagaimana sikap waspada kita nanti kita akan bahas Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, kita akan baca mulai dari 1 Petrus 2 ya, itu di perikop LAI menyebutkan nabi-nabi dan guru-guru palsu ya. Saya akan coba membacakan di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Bila kata-kata yang memang penting dan dianggap penting bisa digarisbawahi pakai bolpen Bapak Ibu sekalian. Jadi pada waktu kita membaca lagi nanti kita lihat ada yang penekanan-penekanan yang di mana yang kita bisa melihat gitu loh. Kalau perlu coret-coret di Alkitab atau seperti apa supaya mengingatkan kita. Itu namanya kita belajar Bapak Ibu sekalian ya. Gak apa-apa Alkitab kita sepertinya kotor dengan banyak coretan, tapi itu membantu kita di saat kita belajar firman Tuhan. Ya, di saat nanti kita membaca kembali kita mengingat kembali, oh ini maksudnya, oh ini seperti ini maksudnya ya. Saya akan baca demikian firman Tuhan ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bicara nabi mungkin sepertinya zaman dulu nih. Sekarang kita jarang menggunakan istilahnya nabi ya kan. Ada sih orang yang mengaku-ngaku nabi ini, nabi itu. Tapi amat jarang sekarang kalau tiba-tiba kita bilang oh itu nabi ini gitu loh ya kan, nggak ada, jarang gitu loh ya kan. Lebih ke arah guru-guru gitu loh atau pengajar-pengajar lah bahasanya kita bicara. Karena kan kalau guru itu kan adalah pengajar ya. Jadi istilahnya mungkin pengajar-pengajar. Di firman Tuhan sudah dikatakan nanti di akhir-akhir zaman akan banyak muncul guru-guru palsu ataupun nabi-nabi palsu ini. Itu loh ya kan, yang untuk menyesatkan. Semakin dekat sampai akhir zaman itu semakin giat mereka mengerjakan untuk menyesatkan kita. Mereka tidak akan sekali-kali membiarkan orang percaya itu tetap setia sampai akhir. Makanya mereka tidak akan pernah menyerah, mereka akan sampai akhirnya mereka tetap akan berusaha untuk menyesatkan orang-orang yang percaya Bapak Ibu sekalian. Ya, itu sudah dinubuatkan, itu sudah difirmankan. Jadi kalau dibilang benar ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus hati-hati ya dikatakan gini ya. Lalu yang perlu digarisbawahi dikatakan begini ya, mereka akan memasukkan pengajaran sesat. Garis bawahi memasukkan dalam arti gitu loh. Jadi kalau ada kata dibilang memasukkan pengajaran sesat berarti mereka menggunakan metode-metode atau bahan-bahan sama seperti kita gitu loh. Sama seperti pada waktu mereka baca Alkitab. Makanya kan kita bicara iblis itu pada waktu mereka mau menyesatkan kita itu bukannya pakai apa-apa, mereka pakai firman Tuhan.
Kita ingat gitu loh ya kan, pada waktu mencobai Adam dan Hawa, mereka mencobai Yesus setelah di padang gurun berpuasa. Mereka kan bilang kan ada firman Tuhan, ada tertulis gitu loh. Ya kan? Mereka itu menggunakan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian gitu loh. Mereka nggak pakai kitab-kitab yang lain. Ya, seringkali itu mereka yang udah canggih, udah profesional, udah kelasnya tinggi, mereka menggunakan firman Tuhan gitu loh. Ya kan? Mereka itu menggunakan firman Tuhan. Tapi firman setelah dipakai ini, kembali lagi mereka memasukkan ajaran-ajaran pesesat. Dia sisipkan, dia selipkan gitu loh. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada mendengarkan khotbah kata demi kata, kalimat demi kalimat, apalagi khotbah yang maaf gitu ya kan, kalau kita bicara cuma mengambil satu ayat dari ayat dan ayat tadi itu tidak tanpa ada konteks dan perikopnya, gitu berbahaya Bapak Ibu sekalian. Berhati-hati gitu loh ya kan. Karena di saat kita belajar firman Tuhan, ya kita di saat belajar firman Tuhan, kita nggak bisa cuma mengcopy, ambil satu ayat ini, ambil satu ayat ini, kita menjadikan pegangan, nggak bisa juga, Bapak Ibu sekalian. Di saat kita ingin belajar firman Tuhan, di saat kita mengambil satu ayat, kita harus tahu konteksnya pada waktu itu apa, untuk apa ayat itu ditulis, sehingga kita bisa paham maksud daripada ayat tersebut, sehingga kita tidak menyalah tafsirkan gitu loh daripada ayat tersebut. Nah itu yang berbahaya ya kan di saat itu loh. Jadi seringkali ya kan kalau penyesat-penyesat ini mereka memakai firman-firman Tuhan, dia ambil ayat ini untuk mendukung gitu loh, untuk mendukung apa yang ingin dia sampaikan, tujuan daripada mereka. Itu yang mereka lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi dikatakan ini mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah, ini salah satu cirinya Bapak Ibu sekalian kita bicarakan. Ya, di saat mereka itu memasukkan ajaran sesat, kenapa dibilang ajaran sesat yang membinasakan? Karena inti daripada ajaran tersebut adalah mereka menyangkal penguasa. Penguasa ini huruf besar ya Bapak Ibu sekalian, yang telah menebus. Mereka mungkin tidak percaya Allah Tritunggal. Mereka tidak percaya Yesus itu adalah juru selamat. Mereka tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Mereka itu tidak percaya Yesus itu adalah anak Allah yang hidup, yang datang ke dalam dunia untuk mati, lahir, mati, dan dibangkitkan untuk kita, untuk menebus. Mereka itu tidak percaya, Bapak Ibu sekalian. Gitu loh. Mereka akan berusaha mempengaruhi kita dan menghasut kita bahwa apa yang mereka yakini mungkin itu supaya kita percaya bahwa iya ya, gitu loh. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Mereka itu pintar dan pandai sekali. Contoh seperti saksi Yehova. Itu Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita tidak pandai-pandai mengerti, luar biasa, itu bisa gampang kita tersesat. Mereka memakai firman Tuhan. Mereka pada waktu duduk datang bareng diskusi sama kita, Alkitab yang mereka buka. Gitu loh. Bukan kitab-kitab yang lain, Alkitab yang mereka buka Bapak Ibu sekalian. Awalnya mereka akan menjelaskan seluruh firman ini seperti apa yang tertulis di dalam firman, sehingga kita mungkin meyakini, oh iya apa yang disampaikan sesuai dengan firman. Tetapi di saat kita sudah mulai percaya kepada apa yang diberitakan dia, mulailah dia memasukkan ajaran-ajaran yang sesat. Gitu loh. Kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Gitu loh. Ya, itu kita harus berhati-hati. Itu kalau yang ekstrim, mereka menyangkal penguasa gitu loh. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Karena mungkin menurut mereka sama seperti orang Yahudi. Kalau Yesus Tuhan, nggak mungkinlah Yesus mati. Mana mungkin Tuhan itu bisa mati? Tuhan kan bisa melakukan segala cara. Ya kan kita bicara. Nggak mungkin, itu yang mati bukan Yesus, itu pengganti murid-muridnya. Gitu loh. Ya kan kalau Yesus nggak mungkin, dia tinggal kalau memang Yesus berkuasa, kenapa dia tidak melakukan ini, tidak melakukan itu? Kita dibawa seperti seolah-olah, oh iya ya, benar juga ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak betul-betul belajar dengan benar, siapa itu Yesus dalam firman Tuhan yang kita bisa terbawa Bapak Ibu sekalian. Makanya mereka cari yang bayi-bayi rohani gitu loh, yang belum mengerti, mereka biasanya lebih gampang menghasutnya. Mereka menggiring opini, mereka membawa ke kita bahwa Yesus itu Tuhan gitu loh. Ya, misalnya kita bicara, kalau Yesus itu Tuhan, nggak mungkin dia mati, betul nggak? Iya ya, seolah-olah mereka mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi mereka nggak percaya bahwa Yesus itu sudah mati dan bangkit, itu nggak ada yang namanya kebangkitan. Berusaha mereka membuktikan bahwa itu bohong, berita-berita bohong. Mereka coba menyesatkan Bapak Ibu sekalian. Kita harus berhati-hati itu. Apabila terjadi penyangkalan, udah itu doktrin yang paling utama. Ya, Allah Tritunggal itu adalah doktrin yang utama. Ya,
Jikalau mereka tidak percaya, itu sudah pasti itu adalah penyesatan Bapak Ibu sekalian. Itu yang basic, itu yang mendasar ya, di luar yang itu ya. Dikatakan itu mereka adalah menyangkal penguasa yang telah merebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka sendiri. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi jalan kebenaran siapa lagi nih? Jalan kebenaran huruf besar nih. J-nya huruf besar, kebenarannya huruf besar, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita harus garis bawahi. Seperti dalam Yohanes 4 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus mengatakan demikian. Jikalau dia bilang menyangkal jalan kebenaran, berarti dia menyangkal penguasa, yaitu menyangkal Bapa di surga, mungkin menyangkal jalan kebenaran, dia juga menyangkal, tidak percaya Yesus. Ini kita bicara, ya, mereka sudah mulai menyangkal itu Tritunggal, Bapak Ibu sekalian, kita bicara ya, tidak mengakui Allah Bapa, menyangkal terus mengakui Yesus, tidak mengakui jalan kebenaran yang akan dihujat juga, bukan cuma hanya menyangkal, bahkan mereka menghujat, Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ketiga, dan karena keserakahnya guru-guru palsu ini akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ternyata di balik itu semua, nabi-nabi palsu ada dua, Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya gitu ya. Yang pertama itulah yang betul-betul antikris. Itu sekte antikris yang pengen betul-betul menyesatkan kita, murni ingin menyesatkan kita. Tapi yang kedua, ada juga nabi-nabi palsu yang dalam arti hanya untuk mencari keuntungannya sendiri. Dengan cerita-cerita isapan jempol. Isapan jempol atau dongeng-dongeng dikatakan dalam arti begini. Bukannya nggak mungkin, dongeng itu bukannya seperti kita mendongengkan anak kecil, bukan Bapak Ibu sekalian. Itu loh. Ya, atau isapan-isapan jempol. Isapan jempol itu janji-janji manis bahasanya kalau kita bicara ya kan gitu ya kan. Jadi yang mereka beritakan yang namanya dongeng isapan jempol itu bukan yang artinya bukan menceritakan yang di luar firman Tuhan, tapi yang mereka ceritakan adalah tentang firman Tuhan. Kalau kita dengar dongeng, itu kan dongeng pengantar tidur, enak didengar gitu loh ya, membuat kita nyaman, membuat kita tenang. Ya isapan jempol juga begitu, janji-janji membuat kita kayaknya enak banget gitu loh kalau ngedengar khotbahnya nih. Oh, enak banget kalau sebentar dengar firman-nya ya. Nah, ini yang mereka lakukan untuk mencari keuntungan dari kita. Karena kalau mereka membicarakan masalah kitab akhir zaman, Wahyu, percaya saya itu jemaat dan enggak ada yang menarik. Tapi di saat mereka membicarakan tentang berkat, kemakmuran, ya kesuksesan, ya kan kamu akan menjadi kepala bukan ekor, kamu akan naik tidak turun, misalnya gitu loh. Kamu akan diberkati berkali-kali lipat gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali mungkin yang enak didengar oleh telinga. Udahlah, jangan bicara mengenai penghukuman, penghakiman, wah udah nggak tertarik lah jemaat gitu loh. Tetapi kalau bicara masalah berkat, kesembuhan, mujizat, semuanya amin, semuanya haleluya Bapak Ibu sekalian. Gitu loh. Ya kan? Tapi kalau kita bicara masalah penghakiman, penghukuman gitu loh, wah mungkin sedikit yang bicara amin, amin gitu loh. Tetapi kalau semua bicara berkat, kemakmuran, kesuksesan, wah kencang semuanya, semangat, amin, haleluya, amin gitu loh bicara. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Memang Tuhan menjanjikan berkat. Tuhan menjanjikan itu gitu loh. Tapi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, bukan itu yang utama. Bukan berkat yang namanya hal-hal yang duniawi. Di dalam 1 Yohanes 4 dikatakan mereka itu berasal dari dunia. Nabi-nabi palsu karena dia tidak menceritakan atau menyampaikan pesan yang daripada Tuhan, itu mereka itu dari dunia. Jadi apa yang diceritakan tentang hal-hal kenyamanan duniawi. Gitu loh. Ya. Kalau seandainya kamu misalnya sakit, itu bukan karena kamu, mungkin bukan karena Tuhan tidak bisa ini, gitu loh. Bisa dikatakan mungkin kamu yang didiskriminasi misalnya gitu ya kan. Itu karena kamu berdosa, kamu sakit gitu loh ibaratnya, ya kan. Wah, doa-doa belum dijawab, kamu kurang beriman gitu loh misalnya. Nah, itu Bapak hati-hati itu loh ya kan ibaratnya. Secaranya kelihatannya rohani gitu loh. Tetapi kalau kita tidak betul-betul menguasai firman Tuhan gitu loh kita bicara, itu bisa menjadi hal-hal seolah-olah menyesatkan Bapak Ibu sekalian. Kita merasa salah, kita merasa berdosa, kita merasa kurang beriman gitu loh. Jadi kita menyalahkan diri kita sendiri. Nah, hal-hal yang seperti inilah ajaran-ajaran sesat yang mereka sisipkan di dalam firman Tuhan yang mereka sampaikan gitu loh. Jadi jangan selalu kita berharap itu kalau dengar khotbah, dengar itu kepengennya sesuatu yang berkat, dan berkat Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, di saat kita ingin coba
mengetahui ajaran-ajaran palsu itu atau guru-guru atau nabi-nabi palsu itu, yang pertama memang kalau saya catat di sini, kita memang agak sulit kalau kita melihat dari kesalehannya, Bapak Ibu sekalian ya. Itu kalau kita bicara dari kesalehannya itu memang kita agak sulit, karena kenapa? Banyak orang yang bagus, yang saleh gitu loh kita bicara ya, yang di luarnya kita kelihatannya wah rohani gitu loh ya kan. Tapi kan kita nggak tahu motivasinya. Memang kalau kita menilai hanya dari sebatas itu aja, memang kita agak sulit gitu loh ya kan. Kalau kita melihat dari hanya kesalehannya, perbuatan baiknya itu, kita menilai bahwa itu nggak mungkin lah dia nabi-nabi palsu, orangnya baik gitu loh, orangnya perhatian, sepertinya mengasihi gitu loh ya kan. Kita nggak bisa lihat dari perbuatan baik kita menilai bahwa itu nabi palsu atau bukan ya. Walaupun di dalam kitab Matius 7 itu kita bilang, mereka bilang begini, untuk nabi-nabi palsu dan nabi-nabi itu bisa dilihat dari buahnya. Kalau di dalam Matius 7 dikatakan tidak mungkin bibit yang baik menghasilkan buah yang jelek gitu loh, dibilang seperti demikian. Demikian juga bibit yang jelek nggak mungkin menghasilkan buah yang baik. Betul sekali Bapak Ibu sekalian, saya setuju, itu ideal sekali gitu loh. Seharusnya kan kalau semua ajarannya benar, perbuatannya juga baik. Tapi kan seringkali juga begitu, ajarannya benar, perbuatannya malah tidak baik. Makanya tidak heran banyak orang yang dibilang orang Kristen, orang di luar Kristen jauh lebih baik dibandingkan orang yang Kristen. Gitu loh. Kita bicara. Kalau kita bicara menilai segala sesuatu dari perbuatan baiknya, idealnya memang seperti yang kita bicara, anak-anak Tuhan harus hidupnya lebih baik daripada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Itu seharusnya. Tapi kan kenyataannya seringkali tidak begitu. Jadi kalau perbuatan baik kita menjadikan dasar untuk melihat apakah dia nabi palsu atau bukan, saya pikir itu agak sulit. Itu. Ya, kalau kita bicara perbuatan baiknya, kedua, kalau kita bicara, harus dilihat dari motivasinya. Bagaimana bisa tahu motivasinya seperti apa? Dalamnya laut dapat diukur, hati orang nggak ada yang tahu. Ya kan, kita nggak akan pernah tahu apa yang tersembunyi gitu loh. Apakah pada waktu mereka misalnya berkhotbah berapi-api, apakah pada waktu mereka membicarakan khotbah masalah berkat dan segala hal, mengajarkan hal-hal yang positif, tidak ada mencari keuntungan di belakang itu untuk dirinya sendiri gitu loh. Ya kan, ya bisa saja, bukan saya menghakimi gitu loh ya kan. Bagaimana khotbah kalau yang semuanya khotbah yang tidak menarik, khotbah yang tidak berkat, itu membuat jemaat, terutama yang tidak ada gereja ya, persekutuan itu membuat jemaat akhirnya menjadi sepi. Kalau jemaatnya sepi kan persembahan perpuluhannya nggak ada Bapak Ibu sekalian gitu loh ya kan. Tetapi kalau setiap khotbah dan panggilnya itu bagus dan bicarain soal berkat, banyak jemaat yang datang, ya mungkin persembahannya banyak gitu loh, perpuluhannya banyak, dan gerejanya juga jadi banyak gitu loh kasnya. Nah itu saya tidak menghakimi, kembali lagi. Itu kalau ada yang punya motivasi seperti itu, kita berbicara itu nggak benar. Itu tidak benar. Jadi itu mengkomoditaskan firman Tuhan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka memakai firman Tuhan sebagai alat untuk mencari keuntungan sendiri. Berbahaya. Banyak beberapa waktu yang lalu kita dengar orang banyak bikin persekutuan ini. Oh ya, kolaborasi untung loh gitu loh, buka gereja gini-gini. Wah, itu sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian. Hati-hati, zaman sekarang tuh banyak gitu loh. Jangan model-model penyesatan seperti demikian. Gitu loh, dengan memberikan janji-janji yang diundang hamba Tuhan untuk khotbah sesuatu lah, ya tabur tuai gitu ya kan. Jadi kalau memberikan banyak itu ya kan, apakah Tuhan tidak akan membuka tingkap-tingkap langit, memberikan 7 kali lipat lebih daripada ini, yang mengajak untuk semua jemaat untuk memberikan persembahan yang lebih besar. Saya pikir itu kurang tepat Bapak Ibu sekalian. Harus berhati-hati dengan seperti demikian. Jadi kalau kita lihat dari motivasinya, benar, tapi kan kita nggak bisa menilai dari motivasinya. Kita tidak bisa melihat apa motivasi di balik itu, gitu loh ya kan. Dari kesalehannya juga kita nggak bisa, kalau dari motivasinya juga nggak bisa. Oh, dari mujizatnya, gitu loh. Oh, dia banyak melakukan mujizat, gitu loh ibaratnya. Apakah memang dia bukan nabi yang asli, bukan yang palsu? Kita tidak bisa melihat Bapak Ibu sekalian. Kalau mujizat dijadikan parameternya, ya banyak nabi-nabi yang asli, banyak guru-guru yang asli tidak melakukan mujizat. Yohanes Pembaptis tidak melakukan mujizat sama sekali. Bukan berarti kalau seumpamanya gereja-gereja ortodok mungkin seperti Injili segala macam yang hampir tidak kelihatan ada mujizat-mujizat yang spektakuler itu, sepertinya itu bukan ajaran nabi-nabi yang asli atau guru-guru yang asli. Tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Gitu loh. Ya kan? Sekalipun guru-guru ini tidak melakukan mujizat, bukan berarti dia guru-guru yang palsu. Ya kan, ada juga gitu loh ya kan, guru-guru yang asli dapat melakukan mujizat, ada, bukan selalu yang melakukan mujizat itu guru-guru yang palsu, tidak. Jadi ada guru yang asli tidak melakukan mujizat,
Ada guru yang asli juga bisa melakukan mujizat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Terus yang ketiga adalah ada nabi-nabi palsu untuk melakukan mujizat. Jadi mujizat itu bukan hanya dilakukan oleh guru-guru yang asli. Ya palsu bisa. Ingat lagi Musa juga kan pada waktu melakukan mujizat ya kan ahli-ahli sihir sana bisa melakukan mujizat. Di firman Tuhan dikatakan juga ujilah itu gitu loh. Di Matius 7 lagi ajaran-ajaran sesat di Matius 7 nanti kita baca Bapak Ibu sekalian. Mereka itu banyak melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat di Matius 7 ayat yang kelima dikatakan bukan tuh yang menyebut Tuhan, 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 aku sudah melakukan mujizat dalam namamu, aku sudah melakukan nubuat dalam namamu gitu loh, yang masuk surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa lah yang masuk. Jadi mujizat itu tidak bisa dijadikan satu ukuran atau satu parameter untuk menentukan bahwa apakah dia nabi palsu, apakah dia nabi yang asli. Ya kan? Bisa, tapi sulit buat kita kalau kita memakai parameter kesalehan, kita bisa motivasinya apa, terus kemudian kita melihat mujizat dari kasat mata. Menurut saya itu kita bisa salah dan kita bisa keliru dalam itu. Yang paling penting adalah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya bilang bagaimana kita bisa melihat mereka adalah lihat ajarannya Bapak Ibu sekalian. Lihat ajarannya. Apakah dia menyangkal penguasa? Apakah dia menghujat jalan kebenaran? Gitu loh. Apakah dia tidak percaya ada pimpinan Roh Kudus? Gitu loh. Kalau seumpamanya ajaran-ajaran itu membuat kita menjadi semakin jauh dengan Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan harus diwaspadai Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan ini adalah ajaran penyesatan. Jangan-jangan ini adalah guru-guru palsu. Jangan-jangan ini adalah nabi-nabi palsu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu sekalian, kita baca lagi yang pasal yang tadi sampai ayat yang ketiga ya. Itu sehubungan dengan ajaran-ajarannya itu adalah dongeng-dongeng dan isapan-isapan jempol yang seperti saya bilang gitu loh. Banyak mereka adalah memberikan ajaran-ajaran yang enak untuk didengar oleh telinga, yang buat pemberontak manusia. Hal-hal yang duniawi lah, kenyamanan-kenyamanan duniawi. Nah, itu kan biasa memang di dalam 1 Yohanes 4 dikatakan mereka itu berasal dari dunia, jadi yang diceritakan tentang hal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Dikatakan, ternyata Bapak Ibu sekalian, bukan aja orang-orang yang tidak percaya, orang-orang percaya ternyata senang gitu loh, mendengar-dengar dongeng ini, mendengar-dengar isapan jempol ini. Mereka senang setiap ada khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang menyenangkan, memberikan janji-janji, terus kemudian yang lucu-lucu, yang ini banyak gitu mereka senang. Tapi mereka agak-agak kurang tertarik kalau mereka khotbahnya terlalu keras, teguran segala macam. Padahal tugasnya dari nabi itu bukan hanya menceritakan tentang janji, tidak salah. Ya kan, untuk mengingatkan bahwa ada janji Tuhan dan ada berkat Tuhan yang sudah disiapkan untuk setiap orang yang percaya. Janji Abraham dan Yakub itu menjadi hak setiap kita yang sudah percaya gitu loh, kita bicara. Berkat-berkat Tuhan sudah Tuhan siapkan setiap orang yang percaya. Itu tidak salah Bapak Ibu sekalian. Tetapi bukan hanya itu saja yang harus diberitakan. Teguran-teguran juga harus disampaikan Bapak Ibu sekalian. Ingat ketika Nabi Nathan menegur Raja Daud di saat dia melakukan kesalahan Bapak Ibu sekalian. Dia ditegur keras gitu loh ya kan. Itu tugas daripada kenabian. Tuhan bilang tegur itu Raja Daud gitu loh. Dia sudah melakukan kesalahan. Dia sudah peringatkan dia. Itu tugas. Jadi tidak perlu takut gitu loh. Kalau memang harus menegur, memberitakan hal-hal teguran, pengajaran yang keras, lakukan itu. Karena memang itu diperlukan supaya kita bisa paham dan mengerti benar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, apa yang tidak suka, apa yang Tuhan kecam. Karena di saat kita memberikan teguran berarti itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak suka. Gitu loh. Ya, kita harus hindari itu. Kita harus hindari, jangan kita lakukan, ya kan? Sama seperti anak kita loh. Kalau kita lihat itu berbahaya buat kita, pasti kita akan menegur dia. Semakin berbahaya kita akan menegurnya semakin keras. Gitu loh. Ya kan, bahkan mungkin kita memukulnya gitu loh ya, kalau memang semuanya tetap melakukan seperti demikian. Tujuannya adalah kita mengasihi dia. Oleh sebab itu kita menegur dia dengan keras. Itu berbahaya. Gitu loh kita bicara. Karena itu juga tugas kenabian kita bicara Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya dongeng-dongeng dan sampai jempol aja cerita-cerita yang disampaikan di mimbar Bapak Ibu sekalian.
Ya. Nah, lalu ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10 itu menceritakan bagaimana di tengah-tengah situasi yang orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah yang tadi tuh ada nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran, penyesat-penyesat ya hidup itu. Tapi Tuhan juga tidak tinggal diam, dikatakan di ayat 9, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Tuhan tidak tinggal diam, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Dia tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang yang percaya, orang-orang saleh di tengah-tengah ini. Nah, di dalam ayat yang keempat sampai itu Tuhan diceritakan bagaimana Nuh gitu loh ya kan diselamatkan dari tengah-tengah kehidupan yang sudah begitu bobroknya gitu loh. Di sini juga ceritakan Lot di mana diselamatkan daripada penghukuman Sodom dan Gomora. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan menghukum gitu loh kan setiap penyesat-penyesat seperti ini. Tapi pada waktu Tuhan menghukum, Tuhan akan lebih dahulu menyelamatkan orang-orang saleh dan orang-orang percaya. Gitu loh. Supaya mereka tidak terkena hukuman Bapak Ibu sekalian. Itu yang dari ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 Bapak Ibu sekalian ya. Lalu kita lanjut lagi nih ayat yang 10b ini. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Ini kita bicara sehubungan dengan nabi-nabi dan guru-guru palsu nih. Ciri-cirinya lagi. Tadi mereka menyangkal penguasa, menghujat jalan kebenaran. Nah, lalu kemarin dia tidak segan-segan juga menghujat kemuliaan. Ya kan? Jadi kemuliaan ini dalam arti ya dia tidak menempatkan Tuhan, ya kan? Dan Yesus itu sebagaimana mestinya Bapak Ibu sekalian. Gitu loh ya kan. Nah, untuk yang dimuliakan, untuk dikagumi gitu. Nah, itu mereka tidak menempatkan seperti demikian. Mereka jadi menghujat kemuliaan itu. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat, lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Dalam arti dikagumi itu penyesat-penyesat dikatakan demikian. Malaikat-malaikat saja yang lebih hebat dari mereka nggak berani itu. Iblis-iblis nggak berani menghujat Tuhan. Jadi kalau ada manusia yang berani menghujat Tuhan, waduh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Malaikat aja, iblis loh, itu iblis aja nggak pernah berani menghujat kata-kata hujat kepada Tuhan itu nggak berani. Dia tahu siapa Tuhan. Dia tahu konsekuensinya kalau dia menghujat Bapak. Gitu. Ya kan? Tapi penyesat-penyesat ini tuh dia berani menghujat. Wah, mengerikan Bapak Ibu sekalian. Setan aja atau malaikat-malaikat aja yang pemberontak itu, yang tidak menghujat, itu dihukum sama Tuhan. Apalagi penghujat-penghujat seperti ini. Mereka tidak akan dibiarkan oleh Bapa. Nah, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tinggal tunggu saja waktunya nanti. Ya, mereka akan masuk ke dalam penghakimannya. Saya akan baca lagi di ayat yang ke-14. Mata mereka itu penuh dengan nafsu birahi, nafsu zina. Mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka itu telah terlatih dalam keserakahan. Inilah kurang lebih kan ciri-ciri, ya kan kita bilang ciri-ciri yang mungkin ciri-ciri yang kayak ada keserakahan, ada tidak jemu berbuat dosa, hawa nafsu seperti demikian. Nah, mungkin kadang-kadang mereka tidak, ini terselubung kadang Bapak Ibu sekalian. Mungkin nggak terlihat secara nyata gitu loh. Ada juga mungkin yang langsung ekstrim kelihatan seperti demikian, tapi ada juga yang secara terselubung hal-hal seperti demikian ya. Mereka meninggalkan jalan kebenaran. Dan nabi-nabi palsu ini kadang-kadang ada orang yang sebetulnya di awal tuh sudah mengenal Kristus. Ya. Tapi kalau yang kita istilahnya murtad. Tuh. Mereka sudah mengenal Kristus, mereka sudah mencapai jalan, bahkan mereka sudah mencapai status itu hamba Tuhan. Tapi mereka meninggalkan Tuhan. Mereka murtad, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu banyak beberapa hamba Tuhan yang seperti demikian. Ya kan? Itu tidak menjadi jaminan Bapak Ibu sekalian. Mereka sudah jadi statusnya pendeta, tapi ternyata mereka meninggalkan. Mereka murtad Bapak Ibu sekalian gitu loh. Ya kan? Karena mereka tidak bisa menjaga hidup kekudusan mereka. Gitu. Mereka tergoda gitu loh dengan hal-hal yang mungkin duniawi. Mereka tergoda gitu loh. Mereka tersesat pada akhirnya. Tuhan bilang untuk orang-orang seperti demikian, lebih baik tuh di awal mereka nggak mengenal jalan kebenaran. Daripada mereka sudah mengenal, tapi mereka berbalik. Wah, kalau yang diakhiri dengan kata itu seperti peribahasa dikatakan anjing kembali kepada muntahnya dan babi itu menjadi kembali kepada kekubangannya. Jadi ibaratnya kalau ibarat anjing kembali lagi kepada muntahnya gitu ya kan, ya, orang-orang sekarang tuh menjilat ludahnya sendiri gitu loh bahasanya.
Ya kan dibilang dulu pada waktu menyampaikan, kamu tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini gitu loh. Tidak boleh begini, tapi akhirnya dia sendiri yang melakukan apa yang dia sampaikan begitu. Gitu loh. Ya kan? Apa yang diomongin, apa yang disampaikan berbeda dengan apa yang mereka perbuat. Gitu loh. Nah, itu yang membuat ibaratnya gitu loh. Saya sempat menonton satu ini di YouTube, itu kan seorang hamba Tuhan menyatakan begini, dia bersaksi gitu ya kan. Pada waktu dia pertama kali masih muda terus masih muda, terus kemudian juga di satu daerah lah ya gitu kita bicara. Nah, masih muda, terus kemudian juga dia baru mengenal Tuhan lah gitu ya kan. Pada waktu dia mendengar suatu hamba Tuhan berkhotbah di gerejanya, itu di satu daerah lah ya, di daerah Pulang sana. Setelah khotbah, hamba Tuhannya itu keluar, biasalah setelah khotbah, setelah ibadah dia keluar mungkin ke belakang, biasalah kita ada ramah tamah segala macam mungkin di belakang ya. Setelah itu hamba Tuhan mengeluarkan rokok, dia menghisap rokok dan dia bertanya kepada yang tadi nih, yang kesaksian ini calon hamba Tuhan itu ya, dia bilang, gimana khotbah saya tadi, dia bilang begitu sambil mengepulkan asap rokok di depan dia. Dia kaget bilang seperti demikian. Coba bayangkan gitu ya kan, baru selesai dia berkhotbah, tapi setelah berkhotbah dia merokok dan mengepulkan asap sambil bertanya, gimana khotbah Bapak? Dia bilang mengatakan begitu ya kan. Dia bilang, tapi hamba Tuhan itu, yang calon hamba Tuhan itu yang waktu itu dia bilang ngomong begini, saya tidak tahu Pak, saya tidak ingat khotbah Bapak, yang saya tahu adalah sekarang Bapak sedang mengepulkan asap rokok di hadapan saya gitu loh, ibaratnya gitu loh. Apa yang dia sampaikan tidak sama seperti apa yang dia lakukan. Itu yang namanya anjing memakan muntahnya sendiri, kita bicara gitu loh. Ya kan? Bukan apa yang baru, tapi 22 jam yang di luar mimbar, itulah yang penting kita lihat perbuatan. Itu yang kenapa disebut Matius itu buahnya kita bicara. Kalau dibilang babi menjadi kembali lagi kepada kekubangan, ya seperti yang tadi saya bilang. Apakah manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa? Bisa. Pak Adam pernah nyampaikan, ada yang bisa jatuh ke dalam dosa, ada tidak bisa tidak jatuh ke dalam dosa. Itu ada momen-momennya. Manusia bisa jatuh ke dalam dosa kalau sudah terima Tuhan? Bisa. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, apakah kita bisa jatuh lagi ke dalam dosa? Bisa. Tergelincir bahasanya kalau saya bilang. Itu tergelincir dalam dosa. Bisa? Bisa. Tapi bedanya antara orang yang percaya dan tidak percaya pada waktu, bedanya domba dengan babi ini kita bicara nih. Kalau saya seringkali memberikan satu analogi antara domba dengan babi. Kalau domba itu punya tabiat adalah dia jijik sama kekotoran. Itu kalau domba Bapak Ibu sekalian ya, itu jijik sama yang namanya kotor. Kalau dia kena kotor sedikit, dia langsung mencari air atau apa membersihkan dirinya sendiri. Berbeda dengan babi. Kalau babi itu adalah sukanya adalah tempatnya kotor. Di kubangan, berendam di tempatnya lumpur begitu adalah sukanya babi. Kita bicara. Jadi kalau di saat domba itu berjalan di tengah-tengah sawah, kita bicara gitu ya kan, yang tergelincir bisa. Tapi begitu dia tergelincir, dia langsung buru-buru naik ke atas membersihkan dirinya. Berbeda dengan babi, Bapak Ibu sekalian. Kalau tabiatnya seperti babi adalah pada waktu babi itu diambil dari kubangan, dia dimandikan, dibersihkan, diberikan bedak gitu loh. Kita lepas, dia akan kembali lagi kepada kubangan. Itu tabiatnya babi. Suka yang kotor-kotor. Makanya kalau dibilang begini gitu ya kan, kamu sudah bertobat, sudah mengenal firman Tuhan, tapi kamu kembali lagi ke hidup yang lama, kamu itu seperti babi. Kembali lagi berkubang gitu loh di kubangan itu. Lebih baik orang yang seperti ini tidak mengenal firman Tuhan di awal, itu lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mengenali antara nabi-nabi palsu dengan guru-guru palsu di saat ini gitu loh ya. Tidak lain tidak bukan menurut saya, yang pertama adalah Bapak Ibu, kita harus melihat dari ajarannya Bapak Ibu sekalian. Itu yang terpenting. Itu yang bisa menentukan apakah ajarannya sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang? Apakah dia percaya Yesus itu sebagai anak Allah dan juru selamat? Apakah dia percaya kepada Tritunggal? Itu yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang sangat penting untuk kita menjadi pegangan. Yang lain mungkin kita bisa dimanipulasi dengan sikapnya dia, dengan segala perbuatan perkataannya dia, mereka bisa memanipulasi. Tapi ajaran ini mereka tidak bisa manipulasi. Apabila tidak sesuai dengan firman Tuhan, ajaran yang Tuhan ajarkan, itu adalah penyesat-penyesat Bapak Ibu sekalian.
hati-hati. Waspada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa tahu ajaran yang benar? Yang pertama, kita harus lakukan ya, kita bicara nih. Kita selalu harus hidup kudus dekat dengan Tuhan. Ya, itu kalau kita kepengen tahu bagaimana nih, kita harus tahu, kita harus mengenal Tuhan kita dengan baik. Kalau kita mempunyai hubungan yang intim, yang baik dan erat dengan Tuhan, jadi kalau ada yang menjelek-jelekan Tuhan kita, ada yang bilang seperti ini, kita langsung bilang, nggak benar. Saya sudah mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Saya sudah mengalami apa yang Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa menjelek-jelekan nama Tuhan, menyangkal, menghujat Tuhan, saya nggak akan mudah tergampang. Karena apa? Saya sudah mengalami. Kecuali kalau kita belum mengalami. Ya, kita percaya Tuhan, kita sudah dibaptis, tapi tidak pernah sedikit pun kita mengalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Hati-hati, itu bisa kita gampang gitu loh, digoyangkan gitu loh. Tapi kalau kita betul-betul sudah mengalami, ya kita punya hidup kudus dan hidup bersama-sama dengan Tuhan, tidak mudah untuk dia ombang-ambingkan itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus berdoa untuk minta hikmat daripada Tuhan. Ya kan, hanya hikmat Tuhan yang bisa membukakan apakah ini ajaran benar, itu ajaran sesat dan ajaran palsu yang menyesatkan Bapak Ibu sekalian. Itu. Ya. Itu. Jadi kita berdoa, kita minta hikmat daripada Tuhan supaya Roh Kudus memberikan pencerahan di saat kita membaca firman Tuhan, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, supaya betul-betul Tuhan yang berbicara, dia melindungi kita gitu loh. Ya kan, supaya kalau ada yang salah dia akan mengingatkan, ada yang nggak benar nih gitu loh. Ada sinyal gitu ya. Lalu yang ketiga dikatakan hidup, saya bilang hidup dalam persekutuan dengan orang percaya. Ini penting Bapak Ibu sekalian, kayak persekutuan doa pagi, persekutuan Kamis malam, ada KTB, ada care group, itu sangat penting. Jangan jauhi persekutuan-persekutuan seperti ini. Inilah wadah kita untuk berdiskusi sama-sama orang percaya. Kita akan bertanya, kemarin tuh ada pengajaran seperti demikian loh ya kan, apakah benar apa yang tidak sih gitu loh. Saya pernah bersaksi dulu, jadi gitu. Pada waktu saya dulu bekerja, pulang bekerja, saya masih KTB dulu di KTB Dewasa di Gereja Kristus Ketapang. Pada waktu saya pulang kerja ingin datang ke KTB Dewasa, gitu loh kan jam 7 malam itu pulang kantor langsung saya jalan. Pada waktu saya jalan di Gajah Mada, saya didekati oleh seseorang, ya. Langsung dia mendekati seorang anak muda, mendekati saya, oh Pak, orangnya ramah sekali, orang baik sekali gitu loh, menyapa saya. Oh iya, kita kan sebagai orang Kristen ya harus mengasihi juga orang menyapa, masa oh enggak saya enggak, buru-buru enggak gitu ya kan. Tapi kita menyapa, oh ya gimana, kenapa gitu. Ada waktu enggak Pak? Gini kita mau ngobrol-ngobrol. Ternyata dia bawa Alkitab, dia ternyata pengen ngobrol-ngobrol tentang firman Tuhan. Dia mengajak saya untuk ngobrol-ngobrol gitu loh tentang firman Tuhan. Gitu loh. Ya kan? Saya kurang lebih tahu kira-kira, wah ini kayaknya seperti saksi Yehova nih kita bicara yang model-model seperti demikian, kita sudah paham banget gitu loh, ya kan? Boleh Pak, gitu loh, minta waktunya kita mau ngobrol-ngobrol seperti ini. Luar biasa kalau saksi Yehova itu semangat untuk penginjilannya, kita harus belajar dari mereka. Sayang sekali pengajarannya itu sesat, tetapi semangatnya luar biasa, pantang menyerah. Dia melihat selalu ada kesempatan, dia langsung mendekati. Pada waktu itu saya langsung diajak gitu loh. Saya bilang, oh ya kebetulan sekali. Ya dulu kesempatan buat saya gitu loh ya kan, kebetulan sekali nih saya ada KTB, saya ada persekutuan. Kalau memang mau belajar, mau bahas firman Tuhan, yuk bareng-barengan yuk ke tempat saya, kita sama-sama nih. Kebetulan saya juga ada teman-teman semua ikut KTB supaya kita bisa berbagi gitu loh. Ya kan, saya ajak dia untuk datang ke persekutuan kita gitu loh, untuk sama-sama yuk kita belajar gitu loh. Tapi mereka menolak gitu loh. Oh jangan Pak, nanti kita ambil waktu aja, kita nggak usah rame-rame, kita berdua segala macam gitu loh, ya kan. Saya bilang ya saya sekarang mau KTB kalau memang mau sama-sama belajar firman Tuhan. Mereka takut sekali kalau memang mereka sama-sama bersekutu gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Oleh sebab itu kenapa persekutuan itu menjadi penting? Di saat kita ada sesuatu yang kita tidak mengerti, apakah ini benar, ajaran benar atau tidak benar, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman seiman. Ya kan, mungkin ada yang lebih tahu, ada hamba Tuhan, ada rohaniwan, ada teman-teman yang lebih senior. Mereka akan bisa menceritakan, oh itu tidak benar. Mereka punya pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa diberikan, diceritakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh sebab itu jangan jauhkan dari persekutuan. Persekutuan itu menjadi satu hal yang penting, ya, untuk bisa kita belajar firman Tuhan sama-sama sehingga kita bisa tidak diombang-ambingkan ajaran palsu yang menyesatkan. Dan yang terakhir adalah bertekun dan mempelajari dan menggali kebenaran firman Tuhan untuk mencari kebenaran yang sejati. Setiap anak-anak Tuhan
Harus ada namanya curiosity untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan belajar firman Tuhan. Baca, gali Alkitab. Bagaimana membaca firman dengan secara benar, bagaimana menafsirkan Alkitab secara benar, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ibaratnya untuk bisa kita mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan seperti ini, kita perlu belajar Bapak Ibu. Mungkin belajar itu jangan sendiri, tapi perlu orang yang bisa menuntun gitu loh Bapak. Baik itu hamba Tuhan, baik itu rohaniwan atau senior majelis BP itu bisa membantu kita. Untuk terus kita bisa menggali, memperlengkapi pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Ya kan? Kalau kita tahu kebenaran yang sejati, percaya, kembali ke awal saya sampaikan. Kalau kita tahu yang asli, begitu kita melihat yang palsu, mendengar yang palsu, kita tahu itu tidak benar. Gitu loh. Ya, itu tidak benar. Di zaman sekarang, di situasi semua lagi terpuruk, waduh, hati-hati yang seperti tadi saya awal bilang kan. Mungkin mereka mencari kesempatan untuk menceritakan, memberitakan firman Tuhan, hal-hal yang janji-janji yang manis, harus begini, begitu, kalau memang mau ini, begini, begitu, akhirnya kita tersesat gitu loh. Tidak mengandalkan Tuhan, hanya sebagai satu-satunya yang kita pegang, tapi kita mulai mengandalkan mungkin manusia, mengandalkan hamba Tuhan, melakukan, misalnya, di sana ada saya bukan menghakimi ya, sekali lagi saya tidak menghakimi, sama sekali itu saya tidak menghakimi. Kan mungkin dalam situasi begini, misalnya sakit, kok kita udah berdoa, kenapa kita tetap terpapar? Kok Tuhan nggak sembuhkan saya? Kok Tuhan nggak lindungi saya? Misalnya, tiba-tiba mungkin di sana, ayo, di sana ada KKR kesembuhan, gitu loh. Ada mukjizat, kita lari ke sana, gitu. Tidak salah, bila boleh nggak masalah aja. Tetapi kalau kita punya konsepnya adalah kita ke sana karena ada hal yang dianggap quote-unquote itu bisa dapat menyembuhkan dengan punya kuasa untuk melakukan mukjizat, nah itu harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Itu loh. Harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Itu. Hanya Tuhan saja yang kita andalkan, hanya Tuhan saja yang kita percaya. Yes, memang Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberikan kesembuhan, untuk bisa melakukan mukjizat. Tapi kembali lagi, hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Hanya Tuhan yang kita percaya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi, saya tutup. Hiduplah intim dengan Tuhan. Hiduplah kudus bersama dengan Tuhan. Alami penyertaan Tuhan. Alami hadirat Tuhan. Alami kehidupan kita bersama-sama, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga kita tahu persis siapa Tuhan kita. Siapapun yang coba menjauhkan kita daripada Tuhan kita, itu nggak akan bisa kalau kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Dia. Belajar firman Tuhan supaya kita tahu kebenaran yang sejati, sehingga tidak gampang kita diombang-ambingkan ajaran palsu yang menyesatkan di akhir-akhir zaman. Biar ini boleh menjadi berkat buat kita semua, menjadi pegangan sehingga kita boleh semakin kuat, semakin mengenal Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Misiren. Kita berdoa dulu mungkin ya sebelum kita nanti ada, kalau memang sekiranya ada yang mau ditanyakan, mau didiskusi ya, kita akan berdoa dulu. Kita akan menutup firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hamba-Mu selesai untuk menyampaikan firman-Mu, tapi Dia yang berkata-kata sehingga firman yang sudah kami sampaikan, yang kami dengar, itu bisa terus kami simpan dan berbuah di dalam kehidupan jemaat-Mu ini. Terus kemudian berkembang dan bertumbuh diperkatakan dan disaksikan juga, sehingga pengenalan jemaat-Mu terhadap kebenaran firman Tuhan ini boleh semakin hari semakin mereka mengenal dan mengalami Kristus di dalam kehidupannya, dan tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh ajaran palsu dan menyesatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Henry untuk pemaparan firman Tuhan yang sungguh luar biasa ya, lengkap, jelas, dan sangat memberkati dan menguatkan kita semuanya ya, tentunya dalam menghadapi ajaran-ajaran palsu atau nabi-nabi atau guru-guru palsu. Kita diingatkan kembali untuk selalu senantiasa waspada dengan memperhatikan setiap pengajaran, melekat senantiasa dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, berdoa memohon hikmat Tuhan, hidup dalam persekutuan orang-orang percaya, dan tentunya berakar di dalam firman-Nya. Baik Bapak Ibu, jika ada ingin menambahkan, berdiskusi atau bertanya, boleh silakan. Adakah? Tidak ada? Baik, kita akan meresponi firman Tuhan sekaligus mempersiapkan hati kita untuk berdoa.
Kita angkat pujian bersama-sama bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Baik, kita akan sama-sama menaikkan doa ucapan syukur. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, ada waktu yang indah buat kami bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu, bahkan juga menaikkan setiap doa-doa dan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang maha baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan segala kebaikan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Terima kasih untuk setiap hal-hal baik, bahkan juga pergumulan yang boleh datang kepada kami, karena kami yakin bahwa itu membuat kami semakin kuat dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap program pelayanan bagi gereja-Mu yang boleh berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur untuk setiap
anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, yang Tuhan sudah berkati dari hari ke hari. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa, kasih-Mu yang kekal dan sempurna, yang selalu menyatakan berkat-Mu yang baru di setiap paginya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur bahwasanya Tuhan selalu mengingatkan dan menegur kami dengan cara-cara-Mu yang ajaib, untuk kami senantiasa boleh hidup seturut dengan jalan dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa kembali bersama-sama. Kita berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristus Gading Serpong. Saya akan kembali memimpin dalam doa. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami menyatukan hati kami dalam permohonan doa kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, Gereja Kristus Gading Serpong yang Tuhan sudah berkati saat ini. Kami berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, khususnya gembala gereja kami, untuk Pak Adam, Bu Ita, dan juga semua keluarga. Tuhan Kau memberkati senantiasa, melimpahkan kasih karunia dan juga akan karunia-karunia yang dibutuhkan. Tuhan semakin lagi lengkapi dalam melayani Tuhan, dalam menjalani setiap pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Tuhan juga memberkati setiap para aktivis, rohaniawan, majelis, dan juga badan pengurus harian. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah ada kesatuan hati dalam selalu menjalankan visi misi yang Tuhan tanamkan bagi gereja-Mu, sehingga visi ini boleh tercapai oleh karena Tuhan yang memberkati. Biarlah dalam melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, boleh bergandeng tangan, bersinergi satu dengan yang lainnya, dalam melayani, dalam satu kesatuan di dalam kasih Tuhan. Engkau juga menolong ya Tuhan untuk setiap program pelayanan bidang kategorial. Biarlah Engkau memberkati setiap para pelayan-pelayan, dan juga berkati untuk setiap jemaat-Mu yang ambil bagian di dalamnya untuk mengikuti persekutuan, dan semakin lebih lagi banyak yang mau terlibat dalam melayani Tuhan. Berkati untuk ibadah minggu kami esok hari, dan segala persiapan yang ada, baik dari pembicara, WL, dan juga semua orang-orang yang ada di belakang layar yang akan mempersiapkannya secara online. Tuhan Kau menolong, biarlah setiap perangkat yang digunakan, sinyal yang ada, biarlah Tuhan Kau sungguh-sungguh memberkati, sehingga boleh ibadah yang dilakukan boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan semuanya boleh menjadi berkat bagi yang boleh menyaksikan dan ikut beribadah bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang ada, baik persekutuan doa tengah minggu di hari Kamis maupun Sabtu, bahkan juga untuk tunas remaja, sekolah minggu, juga untuk KTB wanita dan usia indah, bahkan dalam bentuk-bentuk program pelayanan yang lainnya. Biarlah Tuhan Engkau turut bekerja dan campur tangan, sehingga semua dikerjakan bukanlah hanya karena rutinitas semata, namun karena memang sungguh-sungguh Tuhan yang bekerja, karena sungguh-sungguh Tuhan yang memakai mereka semuanya untuk menyatakan kemuliaan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, biarlah seluruh jemaat-jemaat Tuhan di masa pandemi ini juga boleh dapat terlayani dengan baik, walaupun secara online. Kami tahu ini adalah sesuatu yang tidak mudah, namun kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau selalu memberikan jalan. Ada cara-cara yang Tuhan berikan bagi kami, bahkan juga dengan kemajuan teknologi yang ada ini, kami sungguh bersyukur. Biarlah ini boleh menjadi sarana yang kami gunakan untuk boleh saling membangun, saling memberkati, saling melayani satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali berdoa untuk pergumulan jemaat. Kita doakan untuk kehidupan kerjaan, pertumbuhan iman. Kita tetap masih doakan Oma Lindawati ya. Tadi ada informasi dari Pak Jasmine, dan kita tetap dukung dalam doa. Kita juga doakan seluruh jemaat keluarga kita yang masih dalam keadaan kedukaan ya, seperti Pak Raymond dan Ibu Helen, tadi Pak Jasmine juga ya. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu, mungkin pemulihan kesehatan dan lain-lain. Silakan. Jika ada tambahan atau oma-oma yang ada di sini, Bapak Ibu yang bergabung pada pagi hari ini.
Ada yang mau didoakan lagi? Cukup ya? Oke, baik, kita akan kembali bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali berdoa. Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang maha kuasa, Engkau Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara. Kami berdoa ya Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam situasi yang sulit ini ya Tuhan. Kami mau belajar bersyukur bahwasanya Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Baik dari sakit penyakit, bahkan juga dari relasi, baik antara keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Itu semua adalah berkat anugerah Tuhan. Dan kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mungkin mengalami pergumulan dalam tengah-tengah menjalani kehidupan pribadi maupun dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan mereka yang sulit dalam pekerjaan atau mungkin sedang dalam mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau menolong, memberikan yang terbaik, memberikan jalan keluar, membukakan jalan sehingga bagi mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat sesuai dengan kemampuan mereka. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pertumbuhan akan iman jemaat-Mu, biarlah kami semua selalu diteguhkan untuk senantiasa berakar, bertumbuh, dan berbuah dan kebenaran Tuhan, sehingga kami semuanya boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan, yang hadir pada pagi hari ini maupun yang belum sempat hadir. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semua, Bapak Ibu, omah-omah yang ada. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, berikan sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, sehingga dalam menjalani hari-hari ini, biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun, mengarahkan, membimbing, dan juga menguatkan dalam saat-saat kami mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau juga memberkati untuk setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah kehidupan kami masing-masing, anak-anak, cucu-cucu, semuanya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Lingkupi mereka dengan kuasa dan kasih-Mu. Jagai mereka, lindungi ya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari sakit, penyakit, bahkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Bahkan kami juga pada saat ini ya Bapak berdoa, serahkan untuk semua rekan-rekan kami yang dalam situasi kedukaan, biarlah Tuhan senantiasa terus menghiburkan setiap kedukaan yang ada. Tuhan izinkan, pasti Tuhan Engkau memiliki maksud dan tujuan yang indah bagi setiap kami, untuk kami terus boleh bersandar di hadapan Tuhan, untuk kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan kami boleh melihat bahwa Tuhan Engkau juga selalu hadir dan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Oma Lindawati dari Care Group Lipo. Biarlah Tuhan Kau menolong hamba-Mu ini yang sekarang sedang ada di Cilacap. Biarlah Tuhan memberikan pemulihan kesehatan khususnya bagi Oma dalam keadaan sakit kepala, pusing, dan juga batuk yang sedang dialami. Biarlah apapun yang dikonsumsi, Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan waktu istirahat yang dia gunakan. Tuhan memberkati. Kami percaya ketika Engkau memberkati, maka pemulihan boleh terjadi oleh karena kuasa Allah yang bekerja. Bahkan juga kami semua ya Tuhan, yang mungkin tidak kami ketahui satu persatu, biarlah dalam hati kami masing-masing yang boleh kami sebutkan, Tuhan Engkau mendengar apa yang menjadi kerinduan hati kami, menjadi pergumulan kami. Biarlah kami semuanya boleh terus berteguh dalam iman percaya kami kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali berdoa untuk pokok doa bangsa dan negara. Kita doakan untuk pengendalian COVID saat ini. Puji Tuhan, anak-anak sudah banyak yang vaksin ya, usia 12 tahun ke atas. Bahkan saya dengar-dengar nanti usia di bawahnya juga akan bertahap. Bahkan kita yang sudah vaksin 2 pun akan booster. Ya, semoga semuanya boleh berjalan lancar sehingga imun boleh
capai ya imun herd-nya. Dan juga kita doakan bulan ini adalah bulan Agustus, ada perayaan tentunya dalam situasi pandemi ini kita doakan supaya aman bangsa dan negara kita, bahkan juga daerah kita, terutama di mana kita tinggal. Untuk pokok doa ini sekaligus nanti doa penutup, saya minta kesediaan kembali kepada Pak Henry untuk membawa doa. Dan nanti akan diakhiri dengan pujian kami memuji kebesaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersatu hati kembali berdoa untuk pengendalian COVID-19 dan program vaksin seluruh Indonesia, Tuhan, yang sudah dijalankan, biar terus semuanya ini semakin merata dengan adanya vaksin ini yang Tuhan sudah siapkan melalui pemerintah. Semua kami diberikan kekuatan, kesehatan kembali untuk bisa melewati dan bertahan untuk melewati masa-masa COVID ini, Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana bagi semua yang satgas-satgas yang menjalankan untuk mendistribusikan vaksin ini. Tetap dijaga kesehatannya, semua pendistribusian vaksin ini boleh berjalan dengan merata dan secepatnya semua bisa dilakukan vaksinasi ini ya Bapak. Karena kami juga teringat mungkin nanti akan ada vaksin-vaksin tambahan, biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja yang jadi ya Bapak. Dan masyarakat juga dapat bekerja sama ya kan dalam berpartisipasi dalam vaksin ini ya kan, supaya semua program-program ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan tetap jaga tenaga-tenaga medis kesehatan yang melakukan ini semua ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk nanti tanggal 17 Agustus kami memperingati kemerdekaan daripada bangsa negara kami yang Tuhan sudah memberikan anugerah kemerdekaan ini. Biarlah kami sebagai bangsa ini menghargai kemerdekaan itu dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif Tuhan, sehingga bangsa ini boleh terus maju dan bertumbuh dan berkembang ya Bapak. Sekali lagi kami serahkan setiap perayaan-perayaan yang mungkin ada di setiap daerah ini tetap menjaga protokol kesehatan sehingga walaupun perayaan-perayaan ini boleh berjalan tetapi kesehatan juga tetap jaga Tuhan. Kami serahkan peringatan-peringatan nanti 17 hanya di dalam tangan Tuhan saja. Terakhir kami berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah tetap ada sinergi antara pemerintah sama juga rakyat juga mendukung setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan ini diberikan hikmat Tuhan daripada kepala pemerintahan, mulai dari Presiden, Pak Jokowi, dan segala aparatnya. Setiap kebijakan yang diambil biarlah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk dapat memulihkan bangsa ini melewati pandemik dan krisis-krisis ekonomi nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan begitu mengasihi bangsa ini. Dan biarlah kami sebagai rakyat bangsa Indonesia juga mendukung setiap kebijakan-kebijakan ini ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan keamanan bangsa dan negara ini hanya di dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menyelesaikan persekutuan doa pagi ini. Terima kasih untuk Bu Iren yang sudah memimpin dalam puji-pujian. Kiranya Tuhan berkati keluarganya, kesehatannya, pelayanannya dimanapun dia berada, Tuhan. Ya Bang, biarlah kiranya semuanya itu dimanapun Bu Iren berada bersama keluarga bisa menjadi berkat ya. Diberkati oleh Tuhan ya Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh ya, jemaat yang ikut PD pagi ini. Tuhan berkati, Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan yang akan menyelesaikan, Tuhan yang akan menjawab, Tuhan akan memberkati setiap pergumulan mereka ya Bapak. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan persekutuan doa pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai sebagai wadah untuk kami dapat belajar firman Tuhan. Bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan firman Tuhan. Dan kami juga bertumbuh bagaimana kami bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran palsu dan menyesatkan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga tidak kami mudah disesatkan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena hanya Tuhan sajalah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran.
Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Persekutuan doa Sabtu pagi selesai. Silakan saat teduh sejenak. Sampai bertemu kembali dalam persekutuan doa selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Henry, terima kasih Iren. Salam semuanya. Terima kasih juga. Oke, Bu Iren, Pak Hendri, Bu Hani, Pak Bu Iren, Pak Bu Henry, Yani. Pagi Bu Yani. pagi. Pagi Oma Dorcas, Oma Lilia, Liang Pen, ya Pak Yasmin. Pak Yasmin turut berduka cita ya dalam setiap. ya. Ya sebenarnya ini AQ ini juga jarang kontak sih. Tiba-tiba kok ada dapat berita sudah nggak ada. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Oke, Ya, pamit ya Oma-Oma semuanya. oke, sampai ketemu lagi di Aktivitas. ibadah minggu ya. Jangan lupa besok ada ibadah minggu. Ya. Sehat ya, Bu Helen. Salam buat Alicia. Ya, mari pamit ya. Oke, saya tutup ya. Oh ya, silakan Pak. Ya. Oke, sampai ketemu lagi.